Selamat siang, salam guru penggerak. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, saya Adrian Bere dari STIB Taus. Saya Maria Goretti Sulastri dari SMKN Raihan. Saya Francisca Yulianti Bau dari SMP Negeri 2 Manu. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang terdiri dari 1 pengamat, 2 coach, 3 coaching. Selamat menyaksikan. Halo Bu Sulastri, selamat pagi. Selamat pagi Pak Anjas. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Oke, baik, puji Tuhan, semuanya baik. Kita berharap seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan coaching kita hari ini, saya di sini sebagai observer yang akan mengamati Ibu bersama coaching dalam kegiatan coaching nanti. Nah, jadi ada beberapa hal yang Ibu harus pahami sebelum Ibu mulai dengan kegiatan coaching. Nah, salah satunya di sini Ibu harus memiliki prinsip coaching itu sendiri, yang terdiri dari 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan 3 memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga Ibu sebagai coach, Ibu harus memiliki kompetensi inti dari coach itu sendiri. Jadi yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah paham ya Ibu sampai situ? Ya, paham. Oke, baik. Jadi saya berharap dalam percakapan nanti Ibu juga menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi Ibu ini adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam menilai percakapan Ibu sebagai coach bersama coaching. Bisa dipahami ya Bu? Paham. Oke, jadi sebelum kita mulai Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siap. Boleh ya Bu? Siap. Oke, baik, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi inti mana yang Ibu bisa atau saya bantu Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah presence atau kehadiran penuh, agar saya dengan kesadaran diri dapat membantu coaching untuk bisa memunculkan paradigma berpikir dari coaching. Oke, luar biasa ya Bu. Nah, jadi saya lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sekarang Ibu berdasarkan penjelasan Ibu tadi, kira-kira secara spesifik Ibu mau saya mengamati secara khusus pada hal yang mana dalam proses coachingnya? Ya. Secara spesifik itu saya ingin lebih menonjolkan pada bagian pertanyaan, supaya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching bisa berfaedah atau berbobot, supaya dapat memaksimalkan potensi coaching agar bisa menemukan solusi. Oke, jadi bisa menceritakan secara luas ya Bu, sehingga solusinya kita bisa temukan. Oke, baik. Jadi pertanyaan terakhir Bu, harapan Ibu kita mengikuti proses coaching ini atau observasi ini, harapan Ibu selanjutnya apa? Ya, harapan saya dari coaching ini, saya bisa hadir penuh secara utuh dan dapat membantu coaching untuk menemukan solusi, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang coaching hadapi. Oke, baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Jadi harapan saya Ibu bisa menerapkan hal-hal yang kita sudah bicarakan tadi dalam kegiatan coaching yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Ya, terima kasih juga Pak. Oke, baik, mari kita mulai dengan proses coachingnya. Ya, siap. Selamat siang Bu Lasri. Selamat siang juga Ibu Yanti. Ibu Yanti apa kabar? Kabar saya baik. Oh ya, puji Tuhan ya Bu, saya juga baik-baik ya. Bagaimana Ibu Yanti? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh ya, bagaimana Bu? Boleh cerita dengan saya. Ya, kita kawan, jadi kita harus saling membantu. Silakan. Begini Bu Lasri, akhir-akhir ini
saya merasa murid-murid di kelas ini yang kurang antusias dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Oh begitu ya permasalahannya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Bu, menurut Ibu Yanti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh ya, menurut Ibu Yanti, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu Yanti, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik atau tidak bosan di dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Ya. Terus Ibu Yanti, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid, apa penyebabnya sehingga murid-murid jadi kurang antusias mengerjakan tugas-tugas dari Ibu? Kemungkinan karena tugas terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ya. Kalau boleh tahu Ibu Yanti, di kelas menggunakan sumber belajar apa saja? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Ada sumber belajar yang lain Bu selain buku teks perpustakaan? Saya pikir ada Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau biasa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti contohnya TikTok atau TikTok dan IG. Oh iya, ini saya setuju dengan Ibu Yanti. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid kita lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang Ibu Yanti, rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Agar anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran dan partisipasi mereka mengumpulkan tugas itu lebih banyak lagi jumlahnya. Baik, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Wow, keren sekali rencana Ibu Yanti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terus selanjutnya Ibu Yanti, komitmen apa dari Ibu untuk bisa merealisasikan rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar
dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu Yanti, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan ya Ibu Yanti. Terima kasih Bu Lasri atas waktunya, sudah sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Sukses ya Ibu Yanti. Terima kasih Bu Lasri. Iya, sama-sama Ibu. Baik Ibu Lasri, tadi kita sudah melaksanakan kegiatan coaching dan saya sudah mengamati Ibu bersama coaching. Nah, di sini ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum saya sampaikan catatan dari saya sebagai pengamat, saya akan mendahulukan dengan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Iya. Oke, jadi di sini saya menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang proses coaching yang sudah kita laksanakan ini. Dalam proses coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dalam proses coaching tadi, saya pun menerapkan kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik, itu sangat luar biasa ya. Jadi ini sudah melaksanakan semua mekanisme yang ada dalam proses coaching, sangat luar biasa. Nah, di sini kira-kira apa yang membuat Ibu memberikan penilaian ataupun pandangan demikian terhadap proses coaching? Ya, saya berpandangan seperti itu karena dalam proses coaching tadi saya betul-betul menjaga kesetaraan di antara kami, antara saya dengan coaching. Tujuannya agar saya dapat secara leluasa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi coaching, dan puji Tuhan, coaching pun tidak ragu-ragu untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu, memang kesetaraan itu memang suatu hal yang harus diutamakan sehingga coaching di sini dia merasa tidak minder untuk menyampaikan permasalahannya. Oke, baik Bu, dari pengamatan tadi pada saat proses coaching berlangsung, Ibu memberikan pertanyaan yang betul-betul dapat menyentuh coaching ya Bu. Sehingga coaching di situ dapat menceritakan permasalahannya secara leluasa, dan itu menurut saya dari pengamatan satu sudah lebih dari ataupun lebih tinggi dari standar yang sudah kita tetapkan ataupun standar yang kita rujuk. Nah, di sini pendapat Ibu bagaimana tentang hal ini? Menurut saya yang paling penting dari proses coaching itu adalah menjaga kesetaraan. Hal ini dikarenakan dengan kesetaraan kita antara coach dengan coaching dapat memaksimalkan potensi coaching untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya yang paling penting dalam proses coaching adalah menjaga kesetaraan agar kita dapat memaksimalkan potensi coaching. Oke, baik Bu, sangat luar biasa. Jadi respon dari Ibu dan pelaksanaan coaching itu dengan berbagai pertanyaan yang berbobot sangat luar biasa. Nah, di sini mungkin tiba saatnya Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Oke, baik Ibu, catatan saya sebagai supervisor untuk proses coaching hari ini adalah yang pertama, saya melihat kemitraan sudah disampaikan karena Ibu menunjukkan di situ kesetaraan dengan coaching saat coaching itu, sehingga coaching pun tidak merasa minder untuk menjawab ataupun memberikan ceritanya itu. Nah, di sini tentu Ibu bisa mencari solusi bersama dengan coaching sehingga solusi itu bisa membantu dia untuk keluar dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Nah, yang kedua itu di sini Ibu juga sudah bisa memaksimalkan potensi daripada coaching dengan
memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan berfaedah, dan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dalam proses coaching tadi Ibu juga sudah menggunakan alur cerita. Di situ yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, berkaitan dengan catatan pengamatan saya, Ibu, mungkin seperti apa tanggapan Ibu? Ya, kalau saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk masukannya dari Bapak. Artinya supaya kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Oke, baik Ibu, sebagai penutup mungkin ada refleksi dari Ibu tentang proses coachingnya? Ya, kalau refleksi dari saya untuk kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama coaching itu, saya senang sekali Pak, karena saya bisa melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga bisa membantu rekan atau coaching supaya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu, terima kasih. Ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya, harapan Ibu, dan harapan coaching, tentu setelah kegiatan ini kita sebagai coach untuk bisa mendampingi teman-teman kita di sekolah, membantu mereka menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Oke, baik, mungkin demikian Ibu untuk hari ini. Saya akhiri ya untuk pertemuannya. Terima kasih Pak. Terima kasih.